Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X dengan tipe soal HOTS. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Terdapat dua titik P dan S pada bidang koordinat. Diketahui titik P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap X sama dengan Y, menghasilkan titik Q. Sementara titik P direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik R. Titik S dengan koordinat A ditambah 3,2B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik T. Dan titik S direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik U. Garis yang melalui titik Q dan R memiliki gradien 1/3. Dan garis melalui titik T dan U memiliki gradien 2/3. Tentukan koordinat titik P, Q, R, S, T, dan U. Wah, panjang sekali ya soalnya teman-teman. Tapi tenang aja, rileks, kita kerjakan dengan senyuman. Langsung saja ya, yang pertama kita akan tuliskan apa saja informasi yang diketahui. Oke, Kak Yosef akan scroll ke atas terlebih dahulu supaya ada space untuk Kak Yosef bisa menuliskan. Yang pertama yang diketahui. Jadi di sini Kak Yosef akan menuliskan apa saja sih yang diketahui. Yang diketahui pertama ada titik P. Ya, titik P dengan koordinat A, B. Yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y, menghasilkan titik Q. Nah, titik ini berarti sama saja dengan bayangan titik P ya, P aksen dengan koordinatnya B, A karena direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Berikutnya titik P, A, B ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik R. Ya, ini sama dengan P aksen, koordinatnya adalah negatif B, negatif A. Ya, ini hasil dari refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berikutnya, terdapat titik S. Titik S, ini koordinatnya adalah A ditambah 3,2B. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik T ya, atau sama dengan X aksen dengan koordinat berarti negatif, bukan negatif ya, berarti 2B, A ditambah 3, seperti ini. Nah, kalau S dengan koordinat A ditambah 3,2B ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, maka akan menghasilkan titik U ya, atau sama dengan S aksen dengan koordinat ini baru negatif 2B, negatif dari A ditambah 3. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selain itu informasinya apa lagi nih? Ada garis yang melalui titik Q dan R memiliki gradien 1/3. Kayak saya tuliskan ya. Jadi gradien simbolnya M, garis yang melalui titik Q dan R sama dengan 1/3. Berikutnya ada juga gradien garis yang melalui titik T dan U, yaitu besarnya 2/3. Nah, apa nih yang ditanya? Yang ditanya ini banyak ya teman-teman, tapi gampang kok ini. Ya, yaitu koordinat titik P, Q, R, S, T, dan U. Oke, nah teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya. Titik P, Q, R, S, T, dan U semuanya memiliki unsur komponen A dan B ya, yaitu variabel A dan B-nya. Nah, ini yang akan kita cari ya. Kalau kita sudah menemukan nilai A dan B-nya, maka kita akan mudah menemukan koordinat dari masing-masing titik ini. Langsung saja ya. Oke, jawab. Nah, bagaimana cara menemukan nilai A dan B-nya? Kita cari melalui hubungan dari gradien garis. Oke, Kak Yosef akan scroll ke atas lagi. Oke, ya.
Jadi kita akan mencari hubungannya dari gradien garis yang melalui titik Q dan R. Ya, di sini kalau KSF memiliki gradien M melalui titik Q dan R, besarnya 1/3. Nah, gradien ini berarti apa? Yaitu selisih dari koordinat Y titik Q dikurangi koordinat Y dari titik R dibanding dengan koordinat X dari titik Q dikurangi koordinat X dari titik R. 1/3. Tinggal kita ganti. Y-nya berapa nih? Di sini ya, yaitu A. Kemudian YR-nya negatif A. Berarti dikurangi negatif A. Per X-nya berapa? X-nya adalah B. Dikurangi dengan negatif B. XR-nya ya, sama dengan 1/3. Sehingga kita akan peroleh A dikurangi negatif A. Jadi A ditambah A. Per B ditambah B sama dengan 1/3. A ditambah A, 2A ya teman-teman. Kemudian B ditambah B, 2B. Sama dengan 1/3. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Dengan mencoret duanya. Kita akan punya A per B sama dengan 1/3. Nah, kedua ruas akan kita kalikan dengan 3B. Sehingga kita akan memiliki di ruas kirinya menjadi 3A sama dengan B ya. Oke, ini persamaan yang pertama. KSF beri tanda love. Nah, yang kedua kita akan cari dari gradien garis yang melalui titik T dan O. Oke ya, di sini KSF beri tanda panah seperti ini. Nah, gradien garis yang melalui titik T dan O 2/3. Sama nih prosesnya. Ya teman-teman. Berarti Y titik T, koordinat Y dari titik T dikurangi Y dari U. Kemudian dibanding dengan X dari titik T, koordinat X dari titik R. Sama dengan 2/3. Langsung saja. YT-nya berapa di sini? YT-nya adalah A plus 3. A ditambah 3. Kemudian dikurangi di sini negatif dari A ditambah 3. Oke. Per ST-nya 2B. Kemudian XR-nya negatif 2B. Sehingga kita bisa tuliskan nih ya. A ditambah 3 ditambah dengan A ditambah 3 lagi. Per 2B ditambah 2B sama dengan 2/3. Oke, kita sederhanakan ya. Ini A ditambah 3 ditambah A ditambah 3 bisa kayak saya tuliskan menjadi seperti ini. 2 dikali A ditambah 3. Kemudian 2B ditambah 2B juga bisa saya kalikan menjadi 2 dikali 2B sama dengan 2/3. 2 dengan 2-nya pada pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan dengan membagi 2. Sehingga kita akan punya A ditambah 3 per 2B sama dengan 2/3. Nah, kemudian kedua ruas akan kita kalikan dengan 6B. Sehingga di ruas kiri kita akan memiliki 3 dikali A ditambah 3 sama dengan 2 dikali dengan 2B. Kita hitung ya. 3 dikali A ditambah 3 ya. Oke, 3 dikali A menjadi 3A. 3 dikali 3 menjadi 9. 2 dikali 2B 4B. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kayak saya beri tanda bintang. Nah, dari persamaan kedua dan pertama, kita bisa mengetahui nih, kalau 3A sama dengan B, maka 3A yang ada di persamaan kedua ini, yang tanda bintang, bisa kita ganti menjadi B. Ya, kita ganti 3A menjadi B. B ditambah 9 sama dengan 4B. Nah, kedua ruas akan kita kurangi dengan B. Sehingga kita akan punya 9 di ruas kiri sama dengan 4B dikurangi B. Sehingga 9 sama dengan 3B. Karena kita mau mencari nilai B-nya, tinggal kita bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga kita akan memiliki 3 sama dengan B. Oke deh, B-nya sudah ketemu. Bagaimana dengan nilai A-nya? Kita tahu tadi dari persamaan yang pertama yang tanda love ini ya. 3A itu sama dengan 3A sama dengan B. Oke, kita mau mencari 3A sama dengan berapa? Nilainya 3 ya. Oke, jadi kita punya A sama dengan 1. Kita bagi semuanya dengan 3. Oke, sudah ketemu nilai A dan B-nya. Langsung saja kita masukkan ke
titik-titik yang ingin dicari. Pertama, titik P. Titik P koordinatnya adalah A, B. A, B berarti sama dengan hanya 1. B-nya 3. Jadi koordinat titik P adalah 1,3. Kemudian titik S dulu ya. Titik S itu A ditambah 3,2 B. Jadi bisa dituliskan sama dengan di sini ya. A-nya berapa? 1 ya. 1 ditambah 3, kemudian 2 dikali B-nya adalah 3. Sehingga kita akan punya koordinat dari titik S-nya adalah 4,6 teman-teman. Nah, bagaimana dengan titik Q-nya? Langsung saja kita ganti di sini ya. Untuk titik Q-nya sama dengan B, A. Berarti B-nya 3, A-nya 1. Kemudian titik R. Titik R berarti tinggal kita kasih negatif saja. Negatif 3, negatif 1. T-nya 2B. 2 kali 3, 6 ya. Kemudian A ditambah 3. 1 ditambah 3, 4. Sehingga koordinat titik T-nya 6,4. Kemudian yang terakhir titik U-nya. Titik U-nya berarti negatif 6, negatif 4. Wah, kita sudah dapat koordinat dari titik P, Q, R, S, T, dan U-nya dengan mencari nilai A dan B melalui hubungan gradien garisnya. Bagaimana teman-teman? Tipe HOTS ini memang memerlukan pemikiran yang lebih dalam lagi ya. Untuk itu teman-teman jangan menyerah ya. Kalau baca soal baik-baik, kemudian setelah itu dituliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dan jangan mudah menyerah. Setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk dikerjakan agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef pada video selanjutnya. Dadah!